Oke, adik-adik siswa baru, kita lanjutkan materi wawasan wiyata mandala. Yang pertama, arti dan makna wawasan wiyata mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, mandala tempat atau lingkungan. Jadi wiyata mandala sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian unsur-unsur wiyata mandala. Pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian, kerjasama erat untuk membantu tugas pendidikan. 4. Warga sekolah dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Kemudian fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. D. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Pertama, ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. F. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian G. Penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, artinya pencegahan. Dicegah sebelum terjadi. Pencegahan. Hal ini dilakukan untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Yang berikut, H. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan wiyata mandala. Di sekolah tentu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu sebagai pimpinan utama. Dia bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Yang berikut, I. Mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala. Mekanismenya ada 2. Yang pertama, tahap preventif, yaitu pencegahan. Kemudian yang kedua adalah tahap represif. Tahap preventif yaitu upaya meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Kasus-kasus seperti perkelahian, ada pembulian, kemudian ada lagi yang bolos sekolah,
ada yang merusak fasilitas sekolah, ini harus dicegah ya, dilakukan pencegahan. Yang kedua adalah tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Tentu dalam menindak siswa itu ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama diberikan pembinaan ya. Kemudian dipanggil orang tuanya, dan yang terakhir kalau memang tidak dapat lagi diperbaiki maka akan dikembalikan ke orang tuanya. Nah, inilah materi tentang pelaksanaan Wiyata Mandala. Dan selanjutnya jika ada penjelasan yang kurang dipahami dari materi, boleh dikirimkan pertanyaan lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah akan ada soal berkaitan dengan materi ini.